tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui sifat. Coba saya tunjukkan satu saja. Ada salah seorang ilmuwan namanya Albert Einstein. Albert Einstein itu dikenal sebagai fisikawan terkenal Inggris. Namanya Albert Einstein. Ini kita cocokkan dengan ini. Albert Einstein dia itu awalnya merupakan orang yang tidak percaya sedikit pun tentang Tuhan. Sehingga ketika dia meneliti lebih dalam, dia temukanlah rumus yang dikembangkan oleh Albert Einstein itu A/mc². A sama dengan mc². Apa yang terjadi? Coba lihat cara beliau menemukan Tuhan. Walau beliau tak percaya adanya Allah, tapi beliau percaya ada Tuhan. Ini Albert Einstein seorang ateis, tak percaya Tuhan dia. Ketika dia menemukan rumus seperti ini, ya, M sama dengan mc² itu, dia temukanlah, dia akui perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah dengan rumus yang beliau ciptakan ini. Ternyata perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dicatat, bisa dihitung dengan rumus yang beliau buat tadi. Nah, maka berita ini tidak dipublikasi, sehingga beliau buatlah artikel namanya Die Erklärung. Ini nama artikel terakhir yang dibuat oleh Albert Einstein, yang dibeli oleh pengusahawan dengan harga 10 buah mobil Mercedes-Benz. Artikel kecil dibeli dengan harga 10 mobil Mercedes-Benz. Apa isi artikel beliau yang bernama Die Erklärung ini? Dia mengakui perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, sehingga keluarlah dari lidahnya bahwa Tuhan dan dunia itu tidak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan maka pincang. Mufhum kan? Disinilah dia mengakui bahwa dia merasakan adanya sifat-sifat Tuhan. Dalam artikelnya Der Erklärung ini nggak ada di internet. Ini saya pun dapat di internet, saya cari artikelnya nggak dapat. Ini artikel terakhir beliau, Albert Einstein. Saya ingin katakan, seorang Albert Einstein yang tak percaya kepada Allah, yang dulunya ateis, dia merasakan sifat Tuhan. Merasakan sifat Tuhan. Coba bahasa saya, merasakan sifat Tuhan. Ketika orang sudah merasakan sifat Tuhan, maka dia akan merasakan zat sifat Tuhan. Dia berfikir, meresapi dalam hati bahwa bintang-bintang itu tak mungkin muncul sendiri. Pasti ada yang berkuasa. Kemudian, pasti ada yang berkuasa. Ketika dia mengalami sifat itu, dia mengakui bahwa ada Tuhan. Nah, begini maksud saya. Oleh karena itu, mengenal Allah itu juga sebenarnya melalui ini dulu, nanti baru kita rasakan zatnya. Sama seperti mengenal Nabi Muhammad. Kita tak pernah melihat jasadnya, tak pernah melihat tubuhnya, tak pernah melihat wajahnya, tak pernah melihat mukanya dan seterusnya. Tapi kenapa kita cinta kepada baginda Rasul? Karena kita sering mendengar sifatnya, kemana? Sehingga sudah mendengar sifatnya, sehingga kita mencintai yang mempunyai sifatnya. Contoh, sifat baginda Rasul adalah orang yang jujur. Itu sifat. Sehingga kita mendengar cerita Nabi Muhammad orang jujur, punya sifat jujur. Karena sifat jujur itulah kita mengenal jasad baginda Rasulullah. Paham kan? Baik, contoh lainnya. Saya ingin mengenal orang. Kalimatnya mengenal orang. Berarti bukan sifat. Saya ingin mengenal orang. Bukan sifat. Kenapa saya tiba-tiba mencintai orang itu? Karena saya dengar sifatnya dulu. Baru nanti kenal orangnya.
Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala harus mengenal dulu sifatnya. Bagaimana cara mengenal Allah sifatnya? Allah itu kuasa. Punya sifat kuasa, punya sifat sama, punya sifat kuasa. Baru nanti kita mengenal zatnya. Nah, sudah? Nah, maka ini contoh kecil yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein. Walau demikian sampai hari ini dia tidak Islam. Dia percaya kepada adanya Tuhan, tapi dia tidak percaya kepada Allah itu Tuhannya. Sama seperti Ramses, salah seorang Fir'aun. Dulu Fir'aun itu banyak yang kafir, yang melawan Nabi Musa itu. Menurut para peneliti itu namanya Ramses II. Ada satu Fir'aun namanya Fir'aun Amenhotep. Fir'aun itu banyak. Dalam Al-Quran memang disebut Fir'aun. Tapi nama asli Fir'aun yang dulu pernah membantah dakwah Nabi Musa namanya Ramses II. Ada satu Fir'aun yang percaya pada satu Tuhan. Dan dia tidak tahu Tuhan itu Allah, namanya Amenhotep. Pertanyaannya, dari mana dia bisa tahu bahwa Tuhan itu satu? Tentu dia mengenal sifat. Nah, sudah. Maka oleh karena itu di sini saya ingin simpulkan, kalau begitu sifat ini namanya ma'ani dan zatnya ini namanya ma'anawiyah. Nah, kabeh untuk mana ada penyadap. Kenapa ni? Insya-Allah. Baik ya. Nah, ini pelajaran kita malam ini. Mampakan pula tak pakai bahasa Indonesia karena lu saudara katanya yang kon dari Aceh pakai bahasa Indonesia. Ya. Baik ya. Nak pertanyaan? Gimana? Ya. Jadi ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya jika kita berkeyakinan pada sifat ma'ani saja, yang ini enggak? Kita berkeyakinan sifat aja, ini enggak. Itu sama seperti saya percaya sifat jujur Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya saya enggak percaya. Saya percaya sifat akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya saya enggak percaya. Benar si contoh ini. Jadi kalau hanya percaya sifat tanpa percaya orangnya, itu bahaya juga itu. Benar itu. Jadi ini ittifaq para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah sengaja dibuat seperti ini agar kita bisa memahami bahwa setiap sifat pasti ada zatnya. Contoh lain, saya percaya Allah itu maha mengetahui. Allah punya sifat mengetahui, tapi saya tak percaya pada zatnya. Jadi hanya percaya sifat, tidak percaya kepada zatnya sifat. Ya, sama lagi contoh Nabi Muhammad benar. Saya percaya budi pekertinya Nabi, tapi saya tak percaya pada Nabi. Sekilas seperti kalian sama kan? Sama kan? Tapi itu berbeda. Itu begitulah caranya. Oleh karenanya bahwa sesungguhnya jika percaya pada sifat tanpa pada zatnya itu mustahil sekali. Saya percaya pada asin laut, tapi saya tak percaya pada laut. Ini kan beda kan? Ya benar cara. Guna ayat apa? Nilai ini? Tawasul yang apa? Tawasul. Ya benar. Tawasulnya kalau inbab ya. Tawasulnya kita mengambil berkah dari
Contoh tawasul. Ya Allah, ya Tuhanku, demi kemahaesaanmu, kita pakai sifat Allah, demi kekuasaanmu, demi ilmumu, demi segala sifatmu, kabulkanlah doaku. Itu namanya tawasul namanya. Menggunakan sifat-sifat Allah dalam doa. Itu tawasul. Pertanyaan, boleh enggak? Ya boleh saja, tak masalah. Kalau tawasul mengandungi sifat, misalnya Allah dekat dengan Nabi Muhammad, berarti kalau misalnya rezeki saya akan sedekah, itu kayak mana? Itu boleh. Tengku, saya berdoa dengan tawasul menyebut nama Nabi Muhammad, boleh enggak? Contoh, ya Allah, ampunkanlah dosaku dengan keberkahan Nabi Muhammad. Boleh tidak? Kalau itu pertanyaannya, maka dijawab langsung oleh Imam ahli hadis bernama Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustadrak jilid 11. Di situ beliau menukil satu hadis Nabi bahwa dahulu Nabi Adam alaihi salam, hadisnya ini sahih. Nabi Adam alaihi salam pernah berdoa dengan kalimat, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dengan keberkahan nama Nabi Muhammad. Sehingga Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta walam akhluqhu? Dari mana engkau tahu nama itu sedangkan aku belum menciptakannya? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku melihat di salah satu tiang arasmu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau gandengkan namamu dengan nama seorang nama yang asing, namanya Muhammad. Sehingga aku tahu bahwa ini sepertinya tidak main-main. Sampai engkau menggandengkan namamu dengan nama orang asing, namanya Muhammad. Disitulah aku berdoa, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunlah dosaku dengan keberkahan Nabi Muhammad. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi ketika itu, apa kata Allah? Ya Adam, ud'uni bihaqqihi. Berdoalah kepadaku dengan sebut nama Muhammad. Laula Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak mau menciptakanmu Adam. Hadis sahih dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Imam Ahmad. Contoh lain dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dulu Umar bin Khattab ketika pernah di suatu hari itu hujan tidak turun, kering. Sehingga beliau berdoa, Allahumma inna natawassalu ilaika. Ya Allah, aku berwasilah kepadamu, berdoa kepadamu dengan binabiyina Muhammadin, dengan nabi kami Nabi Muhammad. Fatusqina, ketika itu engkau menurunkan hujan. Coba lihat. Umar bin Khattab berdoa minta hujan harus menyebut nama Muhammad. Ini namanya tawasul. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi kalau begitu bertawasul dengan nama Allah boleh, bertawasul dengan nama Nabi Muhammad pun boleh. Ustaz, kalau bertawasul dengan amal yang sudah kita buat boleh? Boleh. Itu kan ada dalam Al-Quran kan? Ya, boleh kita bertawasul dengan amal-amal yang soleh. Atau mungkin kita mau bertawasul kepada orang selain Nabi Muhammad. Boleh juga. Karena Umar bin Khattab pernah bertawasul dengan pamannya Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim juga. Boleh juga. Contoh, ada juga keterangan hadis, murid Imam Anas bin Malik. Murid Anas bin Malik datang, lalu dia ciumlah seluruh badannya, dari muka sampai ke badan dicium semua. Dia bertawasul mengambil berkah. Sehingga Imam Anas bin Malik bertanya, kenapa engkau mencium seluruh badanku? Maka kata muridnya, wahai guru, engkaulah dulu pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah, kau pernah bersama dengan dirinya, kau pernah memeluknya, engkau pernah memegang tangannya, maka oleh karena itu aku bertawasul mengambil berkah dengan aku mencium tubuhnya. Anas bin Malik dalam kitab Mustalah Hadis karya Syekh Mahmud Tohan berkata, adalah beliau itu
sahabat paling terakhir hidup. Sahabat Nabi yang paling terakhir hidup namanya Anas bin Malik. Dalam riwayat beliau punya cucu 120 orang cucu. Umur 120 juga. Nah, jadi buat kesimpulan, kalau begitu bertawasul dengan nama Allah boleh, bertawasul dengan nama Nabi boleh, bertawasul dengan nama selain Nabi boleh, bertawasul dengan amal-amal soleh pun boleh. Nah, jadi semua yang saya jawab tadi bukan jawaban saya, sudah saya kutip di referensi kan, kitab Al-Mustadrak, kitab Sahih Muslim. Nah, sudah habis. Mana ya? Saya lagi Boleh. Yang dikatakan iman sebesar jarah itu macam mana perlakuannya? Ya. Ya, yang menghasilkan iman sebesar jarah itu apa amalannya itu? Apa perlakuannya? Iman sebesar zarah itu contoh seperti misalnya ya kita dalam keadaan bimbang atau ada seseorang tinggal di hutan. Orang tinggal di hutan, dia mencari Tuhan sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Sehingga dia akhir hidupnya percaya bahwa Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu. Walau dia tidak percaya, walau dia tidak tahu Tuhan satu itu Allah. Itu juga termasuk iman sebesar biji zarah tadi. Nah, itu juga termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iman sebesar biji zarah. Nah, jadi yang sebesar biji zarah itu saja insya-Allah akan Allah balas nanti dalam surga. Karena Nabi Muhammad pernah berkata kepada Jibril, bertanya, Jibril, apakah besok umatku akan masuk surga semua? Maka kata Jibril, masuk wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad bertanya, wa in saraka wa in zana Jibril, walaupun umat saya mencuri, masuk surga Jibril? Umat saya berzina, masuk surga Jibril? Masuk Muhammad. Dengan syarat ketika ia waktu mati beriman kepada Allah, walau hanya sedikit, akan mengalami masuk dalam surga. Inilah perkataan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad ketika berjumpa di langit ke-6. Apa kata Nabi Musa? Li'anna ghulaman yadkhulu jannata aktsaru min ummatihi aktsaru yadkhulu jannata min ummati. Nabi Musa menangis ketika berjumpa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di langit ke-6. Kenapa Nabi Musa menangis? Ketika Rasulullah datang, "Mayubikuka ya Musa?" Kenapa engkau menangis wahai Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Li'anna ghulaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru yadkhulul jannata min ummati. Karena esok di hari kiamat akan ada seorang pemuda yang dapat memasuki seluruhnya umatnya dalam surga lebih banyak dari umatku. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, engkau wahai Muhammad. Nah, kitab ini hadis ini saya ambil dari sebuah kitab namanya Qissatul Mi'raj, karya ahli hadis Mesir namanya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Itu ahli hadis yang bilang begitu. Nah, kita bukan ahli hadis ya. Baiklah, sampai sini. Nah. Ya, baik. Nak pertanyaan lain Hana kan? Nah, Hana tak habis tadi. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hana lain Hana. Nah, kalau lentuk nah. Kadang mana tu pakai megah tak gua. Ni kalau lentuk nah Hana. Ni Hana berarti dah tu. Ya. Ha? Fadilah Fatihah. Fadilah Fatihah itu artinya keutamaan surat Al-Fatihah. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih, Fatihatul kitab syifa'un ala kulli da'. Dalam riwayat lain, Fatihatul kitab syifa'un ala kulli dawa'. Apa kata Nabi Muhammad? Bahwa Al-Fatihah itu punya beberapa fadilah. Salah satunya bisa mengobati penyakit. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu fadilah Fatihah, artinya adalah keutamaan Al-Fatihah. Dalam kitab Qissatul Mi'raj karya ahli hadis Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dari Mesir, bahwa Fatihah itu disebut dengan surat Sab'ul Mathani.
hanya untuk Nabi Muhammad Allah turunkan, bukan untuk Nabi lain. Maka Nabi sangat menyarankan baca Al-Fatihah setelah solat Jumat sebanyak 7 kali. Karena banyak fadilah, banyak pahala. Bahkan Fatihah bisa untuk obat penyakit. Nah, itu kata Nabi itu. Maka kalau kita sakit, ambil air, baca surah Al-Fatihah. Maka minum dengan keberkahan surah Al-Fatihah, insya-Allah sembuh. Saya ada anak saya kalau lagi demam, itu saya buka baju, saya buka baju, maka saya peluk, saya baca Fatihah 3 kali, saya baca salawat Nabi, insya-Allah sembuh. Nah, pakai obat. Cuman harus yakin. Kadang ada enggak yakin. Makanya enggak sembuh-sembuh, enggak yakin. Namanya itu fadilah Al-Fatihah. Imam An-Nawawi pernah berkata dalam kitab I'anatul Talibin, kalau ingin mengambil obat dari surah Fatihah, boleh hukumnya piring ditulis Fatihah di bawah. Betul napingan kan? Di bawah piring itu tulis saja Fatihah. Kemudian makan, kemudian cuci lagi, insya-Allah sembuh. Nah, itu kan ada kejadian kan? Ada salah seorang sahabat Nabi pulang ke Madinah, di pertengahan jalan itu ada satu kampung itu tidak beriman pada Allah. Semuanya sakit. Jadi ketika sakit, salah seorang pemimpin kampung itu datang ke sahabat Nabi tadi karena sedang menuju Madinah. Maka dia berkata, tolong obati kami sebentar. Kami sakit semua, tidak ada obat di sini. Maka dia punya inisiatif sendiri. Dia ambil air, dia bacakan Fatihah untuk orang sakit. Itu tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dikerjakan sendiri oleh sahabat itu. Sehingga semua sembuh. Ketika sembuh, dikasih kambing. Maka apa kata sahabat itu? Sebentar, saya pulang ke Madinah dulu, saya tanya, boleh enggak saya terima kambing? Maka baliklah sahabat ini, dia cerita, wahai Rasulullah, saya tadi sampai di kampung, orang minta obat, maka saya punya inisiatif, saya baca Fatihah, sembuh ya Rasulullah. Maka keluar hadis Nabi tadi, Fatihatil kitab syifa'un ala kulli da'in. Bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi obat segala penyakit. Jadi keluar kata-kata Nabi gara-gara sahabat Nabi tadi. Nah, itu hadis sahih itu. Nah, kamu anak, akhirnya disebut dengan fadilah ya, Al-Fatihah. Maka mungkin sampai situ sajalah karena waktu sudah. Nah, gimana? Ya, menyonya itu mana? Menyo tajawab harus panjang jawaban macam. Menyo pandai tang hana kurang puas insya-Allah menyo halangan akan terbahas lebih panjang tu. Nyo pada orang tu bisa sahabat. Malam minggunya. Mana? Nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana malaikat hafazah membawa amalan manusia. Jadi ada satu malaikat namanya malaikat hafazah. Dia itu membawa amalan manusia di beberapa waktu. Salah satu waktu keberangkatan beliau menuju pada Allah membawa amalan manusia adalah pada waktu nisfu Sya'ban. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, beliau berfatwa sunnah bahwa di malam itu kita melakukan solat tasbih. Nah, jadi kalau orang bertanya, apa amalannya, apa fadilahnya, apa yang harus kita lakukan, maka saya jawab langsung dengan pendapat Imam Nawawi. Jadi jangan pendapat saya, karena saya anti sekali kalau memberi jawaban menurut saya. Itu bukan agama, ini bukan menurut saya, menurut Allah dan Rasulullah. Nah, maka kelebihan nisfu Sya'ban itu sorenya hafazah itu ke langit. Dia bawa amalan manusia. Maka sunnah kita solat tasbih ketika itu dan membaca salawat. Apa yang sebaik-baiknya amalan? Tidak lain tidak bukan solat tasbih. Amalan lain ada juga, cuma lebih bagus solat tasbih. Ya kalau tak bisa 2 rakaat, nanti 4 rakaat.
Akhirnya jauh. Tasbih. Oh Tengku, saya sehabis solat tasbih mau baca zikir lain. Itu silakan. Jadi ini jawaban bukan jawaban saya, jawaban Imam Nawawi dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Baik. Gimana? Gimana? Yang salat tasbih tadi itu berjamaah atau ifradi? Itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Mana yang lebih baik? Lebih baik berjamaah. Karena kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, man syazza syazza finnar. Kamu itu harus sama-sama terus. Siapa yang sendiri-sendiri masuk neraka. Kata Nabi Muhammad. Jadi harus berjamaah kita. Makan berjamaah, sholat berjamaah, puasa berjamaah, berjuang berjamaah, mati pun berjamaah. Jadi selalu berjamaah. Itu pesan Rasulullah. Ya, dah. Boleh. Kepala. Kamu dah. Kaji, bah? Mungkin saudara-saudara kita mau berangkat sebentar lagi. Jadi saya tutup terus, jangan terlalu lama. Jadi mudah-mudahan ini yang saya sampaikan hari ini, malam ini, bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah kayak dia.